Kalau kasus saya pribadi sebagai dokter neurologi, itu banyak ketemu orang yang mengalami gangguan saraf pasca exercise di gym. Bukan salah gymnya, bukan salah tekniknya, salah dia sendiri sebetulnya. Ya kan? Kalau seandainya misalnya kita kalah 30% kita tidak makannya, 70%-nya kita makan, yuk kita bikin at least 50-50 aja. Terakhir makan jam 8 malam, kita makan lagi jam 8 pagi. Halo Neuroners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Ziki Yombana, spesialis neurologi di acara Neurotalk, yaitu acara bincang-bincang untuk masyarakat tentang neurologi yang dipersembahkan oleh PP Perdosni atau Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia, khususnya Departemen Komunikasi, Media Sosial dan Edukasi Masyarakat. Kali ini agak spesial dan memang selalu spesial yang namanya Neurotalk ini ya. Kita akan membahas tentang suatu ilmu cabang dari neurologi yang kita sebut namanya neurologi intervensi. Ya, apakah itu? Saya gak bisa bicara banyak, makanya saya akan mengajak neuroner semua untuk bincang-bincang dengan ahlinya, yaitu ada Dr. Riki Gusanto Kurniawan. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, gimana nih hari ini bisa datang ke sini? Saya udah senang banget loh. Soalnya karena apa ya, yang namanya neurointervensi itu kan suatu hal yang sangat ribet ya. Nanti kita akan tahu ribetnya kayak gimana. Nah, jadi gimana hari ini bisa datang? Apakah lagi nggak ada tindakan atau memang bela-belain? Apa libur jangan-jangan? Dibela-belain untuk berdosi. Oke, dibela-belain untuk beros nih. Oh iya, buat informasi Neuroners, Dr. Riki ini adalah sahabat saya dari zaman saya kuliah ya. Dan tentunya kita juga bukan hanya berdua karena kita bukan reuni di sini. Kita juga mengundang seorang public figure yang memang apa ya? Saya menganggapnya adalah ikon kesehatan ya, yaitu Mas Aderai. Apa kabar? Baik dok, makasih. Gimana Mas Aderai kabarnya? Baik. Dari Bandung? Saya dari Bandung. Betul. Dari Bandung. Iya, muter-muter udah. Muter-muter. Hari ini langsung ke sini apa? Ya, hari ini ke sini. Iya. Langsung ke sini. Nanti pulang lagi. Nanti, langsung apa nginep dulu? Masih nginep dulu karena ada seminar nanti malam sama besok. Oh tuh. Di sela-sela kesibukannya ada seminar segala macam masih sempet ya. Dengan senang. Iya. Terima kasih banyak Mas Aderai. Iya, terima kasih dok. Oke, baik Neuroners. Nah, kita akan bahas tentang suatu ilmu yang namanya neurologi intervensi. Mas Aderai sebagai seorang yang tidak bergelut di bidang kedokteran tentunya ya. Betul. Yang kalau saya ucapkan kata-kata neurologi dulu deh. Nah, itu apa sih persepsi yang pertama muncul? Iya, mungkin kalau secara umum mungkin lebih kepada sistem syaraf gitu. Oke. Taunya itu gitu. Berarti kalau neurolog berarti orang yang punya ilmu untuk belajar tentang hal tersebut gitu ya. Ini saya suka. Karena kenapa? Banyak masyarakat yang memang masih agak ketuker atau keliru ya. Betul, neurolog ya. Itu apa? Saraf itu apa? Saraf disangka sarap ya. Setelah huruf F diganti P aja. Huruf P iya. Nah, iya, itu iya. udah. Apalagi kalau di Bandung ya. jadi sarap jadinya saya. Tapi memang kalau di dunia fitness itu salah satu yang mungkin menariknya kalau buat saya kalau kita berbicara sistem syaraf itu menjadi satu palang pintu daripada kalau kita berbicara yang namanya arsitek sistem kekebalan tubuh gitu. Jadi ketika sistem syaraf itu menjadi palang pintu yang menjadi kalau istilahnya orang bilang komando center gitu. Jadi ada istilah orang bilang katanya tubuh manusia itu sebenarnya adalah kumpulan daripada kuman yang dibalut oleh kulit gitu. Nah, kuman yang ada di dalam tubuh manusia mungkin memang berbeda dengan kuman yang ada di luar tubuh manusia gitu. Terlepas daripada terjadinya exchanging data dan informasi antara kuman luar dan dalam pada saat kita sehari-hari. Nah, tapi yang membedakan kuman yang ada di dalam tubuh kita adalah berbeda dengan kuman yang ada di luar, di mana tubuh kita kumannya ini memiliki satu komando gitu. Yang komandonya itulah yang disebut dengan namanya central nervous system itu gitu. Nah, uniknya memang kalau nanti kita ngobrolin soal neurointervensi kan berarti artinya di situ ada kesempatan sebenarnya bagi kita punya kalau istilahnya apa ya, karena kan kita selalu merasa bahwa hidup itu seperti determinisme gitu. Jadi ibaratnya nggak ada peran kita untuk bisa punya kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap kesehatan kita. Nanti terakhirnya kita yang salahinnya genetiknya, ntar salahinnya ini, salahinnya itu gitu ya. Tapi sesungguhnya ternyata
melalui ilmu ini memungkinkan loh kalau kita seandainya bisa merubah hal tersebut dengan perilaku-perilaku apa gitu. Mungkin dalam kesempatan ini saya dengan senang hati terima kasih diundang, jadi bisa belajar lebih banyak lagi tuh soal itu. Karena kalau saya sehari-hari kalau berbicara soal ngajarin orang tentang pola hidup sehat, itu memang yang saya katakan tadi, ketika kita punya opsi cara pandang yang melemahkan hati, yang menjadi sebuah persepsi dan menjadi komando, otomatis badan akan mengikuti hal tersebut gitu ya. Tapi kebalikannya pada saat dimana kita bisa merubah cara pandang tersebut gitu, nah pada saat itulah mungkin instruksinya bisa jadi ternyata berbeda gitu. Ini konsepnya menarik nih. Ini menarik nih. Tapi itu insight yang bagus juga buat kita ya. Jadi kayak apa komando center. Ya Betul, gitu. Ya memang kita sebut namanya sistem saraf pusat itu ya, betul. Betul. Jadi memang ya neurologi itu adalah salah satu cabang ilmu kedokteran yang memang mempelajari khususnya sistem saraf baik itu pusat ataupun turunannya. Betul. Kalau kami sendiri, khususnya pribadi saya beranggapan bahwa yang namanya neurologi itu adalah suatu komputer maha canggih Betul. yang Tuhan ciptakan, prosesornya ada di kepala, Betul. dilindungi tengkorak, lalu kabel besarnya dilindungi tulang belakang, lalu cabang-cabang kabel lari kemana-mana. Dan terkait neurologi tentunya nanti Tanpa saya mau harus singgung sedikit. dipikirkan tapi bisa otomatis Nah, autonomic nervous Dan nanti saya system. mau singgung sedikit Mas Ade, ini menarik tentang masalah fitness atau aktivitas di gym karena ternyata betul. banyak melibatkan gangguan Relate ke saraf. sana ya. Ada tuh ya kan. Sekarang kita akan bahas tentang neurologi intervensi. Coba Rick ceritain dong neurologi intervensi. Ya, jadi Mas Ade ini udah jago banget tadi ya. Saya maksudnya belajar sama Mas Ade nih, belajar kebalik nih. Ya, jadi neurologi intervensi ini adalah suatu cabang ilmu dari neurologi yang mempelajari pembuluh darah. Mungkin kita telah mengenal selama ini tentang kateterisasi ya jantung gitu ya. Sebetulnya prinsipnya sama. Ya ini adalah kateterisasi tapi menilai pembuluh darah yang ada di otak. Seperti itu. Ya. Seiring dengan waktu mungkin yang tadinya hanya melihat untuk diagnostik ya seiring dengan waktu sampai akhirnya bisa dilakukan dengan intervensi yaitu untuk penyembuhan ya untuk tata laksana penyakit ya hampir mirip dengan jantung ya pada prinsipnya yaitu dengan menggunakan kateter ya biasanya kita menggunakan kateter tuh dari arteri yang di selangkangan ya itu nanti akan masuk dengan mesinnya itu adalah mesin X-ray sebetulnya. Dengan mesin X-ray. Sebentar sebelum lanjut. Oh ya. Kateter di sini yang dimaksud tuh kateter buat apa? Biar neuroners paham juga nih. Kateternya apakah kateter yang buat orang pipis atau bukan. semacam kawat? Nah itu tuh. Bukan. Nah, Jadi semacam selang kecil. selang kecil. Ya, selang kecil panjang ya. Tujuannya adalah untuk mengantarkan kontras pewarna kontras sehingga nanti dengan X-ray ketika kontrasnya kita masukkan lewat selang kateter tadi, dia akan mewarnai pembuluh darah yang ada di otak kita. Dengan kelihatan pembuluh darahnya di otak kita, kita akan bisa melihat ada penyempitan, ada mungkin anomali dari pembuluh darah itu tersebut itu akan terlihat. Untuk saat ini gold standarnya memang yaitu dengan menggunakan DSA ini atau kateterisasi otak ini. Ya, itu gold standar untuk melihat mengevaluasi pembuluh darah. Ya, mungkin ada yang di bawahnya itu maksudnya yang akurasinya mulai dari screening ya, TCD ya dengan USG. Ya, dilihat tuh pembuluh darahnya alirannya seperti apa, itu bisa. Betul. Ya, tapi makin akurasinya makin tinggi, itu juga mempunyai efek risiko yang lebih besar pastinya. Seperti itu. Sebentar, tadi disebutkan tentang ini, Mas Riti dengar juga ya kita ngebut tentang DSA. Nah DSA ini kan beberapa tahun terakhir ini kan agak sering didengar nih. Nah itu tuh DSA itu tuh bisa dijelasin lagi Rick, tolong DSA itu apa singkatannya, terus kenapa sih orang itu harus dilakukan kayak tadi pasang kateter buat masukin kateter ke pembuluh darah untuk ngecek pembuluh darah otak. Apakah CT scan dan MRI-nya cukup? DSA itu adalah digital subtraction angiography. Apa bedanya antara DSA ini dengan CTA gitu ya, CT angiography atau dengan menggunakan MRI ya, apa bedanya? Kita di sini lebih selektif angiografi. Jadi kita melihat pembuluh darahnya satu persatu. Analoginya adalah kalau kita bicara MRI itu kan lewat sekali disemprotkan kontras. Itu pewarna itu ya. Ya, pewarna tadi ya. Direkam nih sama MRI atau CT scan gitu ya, direkam. Dan gambarnya itu adalah semua pembuluh darah kan kelihatan.
Oke. Kenapa DSA ini lebih akurat karena dia cuma satu persatu. Jadi kalau misalnya ke otak itu ada 4 pembuluh darah. Kalau tadi dengan menggunakan alat tadi itu semuanya kelihatan. Kalau semuanya kelihatan semua. Tapi kalau ini satu persatu. Kayak ibaratnya kalau kita punya benang kusut, kalau satu warna pasti susah kita membedakan yang mana-mananya. Tapi kalau misalnya berbeda warnanya atau mungkin cuma satu, ya itu pasti cuma pembuluh darah itu, cabangnya dari situ. Oh, jadi warna ini yang selektif. Selektif. Oke. Lebih selektif. Neuroners sebelum tadi kita lanjut ya. Angiografi itu singkat artinya tuh angio itu artinya pembuluh darah, grafi artinya gambaran. Jadi gambaran tentang pembuluh darah. Ya. Ya kan dia menggambarkan itu. Oke. Menggambarkan pembuluh darah. Itu. Terus ada nggak orang-orang yang kira-kira ini kayaknya di DSA nih daripada di MRI, apakah semua orang kalau nggak kayak gitu kenapa nggak dia bisa lebih selektif misalnya ya tadi kan Iya, disebutkan. iya. Kenapa nggak semua orang di DSA aja? Tadi seperti saya bilang ada tingkatan-tingkatannya, ya. Kita bisa mulai dengan yang screening, ya, maksudnya yang tanpa resiko, ya tanpa resiko itu dengan USG. USG kan hanya dengan menggunakan jeli, ya, itu akan terlihat, tapi memang tidak sebagus di atasnya, yaitu ya MRI, gitu dengan menggunakan MRI atau CT scan, ya. Ya tadi saya sudah katakan ada perbedaannya antara CT scan MRI dengan DSA. Ya karena DSA lebih selektif. Nah, makin ke atas itu makin ada tindakannya. Kayak misalnya kalau MRI kontras kita akan dipasang infus, ya. Pasti nanti bisa terjadi reaksi alergi pada orang-orang tertentu, bisa alergi sama kontrasnya, ya. Atau mungkin karena biasalah kalau dipasang infus mungkin pecah pembuluh darahnya segala macam tuh bisa terjadi seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan kateter, ya tadi DSA tadi, kita akan menggunakan pembuluh darah yang lebih besar. Tujuannya dari pembuluh darah ini kita akan masukkan selang tadi. Pasti resikonya pasti lebih besar lagi. Walaupun mungkin ya secara literatur pun itu kurang dari 1%. Mulai dari alergi, kemudian bisa pecah pembuluh darah ya. Mungkin kalau misalnya orang jadi kena stroke gitu ya, bahkan ya karena tersumbat segala macam, hingga kematian pun sebetulnya kurang dari 1%. Kecil, tapi kami ya kita kan sebagai dokter itu pasti akan mengarahkan pasien seminimal mungkin yang risikonya. Jadi ya biasanya kita bertahap. Kalau misalnya dari TCD ternyata ada sesuatu USG tadi ya? Ya USG tadi ya. Dengan USG tadi kita curiga nih, aduh ini apa ya? Kok kayak kesannya ini bahaya ya misalnya kayak gitu ya. Kita naik banding. Ya sampai yang terakhir tadi. Ya DSA. Jadi kita nggak langsung lompat seperti itu karena ya itu memang sudah kita screening untuk mencegah terjadinya ya risiko-risiko tadi. Intinya gitu sih. Kalau dari Mas Ade nih kan tentang DSA mungkin udah beberapa kali pernah dengar lah, sempat booming lah ya. Ada pernah dengar nggak tentang DSA, Mas Ade? Saya enggak sih sama sekali. Saya Nggak pernah dengar terus ya? terang sebenarnya kalau ada istilahnya katanya orang bilang apa yang kita fokuskan di sana tenaga kita tersalurkan kan. Jadi kalau saya memang tahu diri aja dalam arti saya tidak punya kapasitas paham tentang sebuah kesakitan. Memang kebetulan kalau kayak ilmu saya itu lebih kepada bagaimana sebenarnya mempertahankan kesehatan itu sendiri. Nah, kalau digabungkan dengan tema hari ini, sebenarnya kan lebih kepada ketika kita menjadi murid daripada sebuah reaksi, makanya kenapa kuratif terjadi dan kita bersyukur ketika teknologi sekarang memungkinkan kan itu, makanya kenapa intervensi medis akhirnya satu hal yang kita syukuri. Tapi memang saya selalu bilang adalah bahwa terjadinya intervensi medis atau terjadinya operasi, medikasi dan sebagainya sebenarnya selalu ada pesan tersembunyi di balik itu. Pesan tersembunyinya itu adalah ketika dokternya nanti bilang sama pasiennya, udah saya bantu kan menekan gejala tersebut kan, berarti saatnya kamu untuk ngapain, kenapa bisa sampai seperti itu. Nah itu yang makanya disebut dengan namanya preventif promotif. Nah kebetulan memang itu yang saya sering lihat terjadi, yaitu adalah ketika misalnya kalau kita berbicara tadi sampai stroke, terjadi permasalahan misalnya seperti mungkin demensia, permasalahan seperti apa yang relate sama kalau urusannya udah sistem syaraf ke otak. Nah ada berbagai, kalau dari pengalaman kami itu memang kebanyakan yang sering terjadi nomor satu adalah lebih kepada karena satu adalah memang terjadinya kurang gerak atau tidak digunakan itu. Nah artinya kalau ada istilah yang mengatakan bahwa prinsip daripada otak dan otot memiliki prinsip yang sama,
if we don't use it, we lose it katanya. Kalau kita nggak gunakan, maka kita akan kehilangan. Betul. Nah uniknya daripada otak dan otot gitu ya, mungkin yang kebanyakan orang pikir suka salah paham, dibilang katanya ibaratnya kayak, aduh lo cuma otak aja, aduh lo cuma otot aja gitu ya. Sesungguhnya sebenarnya otak dan otot memiliki katanya makanan yang sama gitu, yaitu adalah yang berasal dari stimulasi atau berasal dari signal gitu. Dan 90% signal itu justru sebenarnya datangnya dari gerakan. Dan setiap gerakan ternyata tidak diciptakan sama. Karena kalau kita sekedar cuma bilang gerak, ya semua juga sama gerak gitu. Tapi kalau kita masuk ke dalam misalnya temanya judulnya muscle fiber tipe gitu misalnya. Sekedar cuma jalan kenanya 1A. Kalau seandainya jalannya ditanjakan sehingga otomatis effort usahanya tingkat kesulitan lebih tinggi, akhirnya bisa kena di 2A. Apalagi kalau seandainya jalannya pakai ransel atau apa, bisa kena di 2B atau 2X. Nah jadi latihan beban ternyata adalah salah satu strategi yang tepat yang bisa diintroduce kepada orang untuk bisa mengoptimalkan kemampuan otaknya juga gitu. Selain tentunya daripada kalau kita berbicara kepada si ototnya sendiri. Dan yang kedua permasalahannya selain kurang gerak orang akhirnya bermasalah ke otak. Yang kedua itu juga adalah permasalahan terjadinya mungkin resistensi di pembuluh darah kalau kita ngomonginnya otak pada saat dimana terjadinya kalau boleh dibilang berawal dari resistensi insulin gitu. Awalnya mungkin kayak prediabetes, diabetes tipe 2 sampai makanya kenapa permasalahan di otak akhirnya disebut nanti menjadi diabetes tipe 3 gitu ketika terjadinya resistensi insulin di otak. Nah makanya kenapa menyenangkan kalau seandainya kebanyakan masyarakat kan mengkonsumsikan paling gampang kalau ditanya dari makronutrisi udah pasti kombinasi karbohidrat dan lemak atau ada namanya triat yang kalau disebut nggak jauh-jauh dari gula pasir, berteman sama tepung dan berteman sama seeds oil sama minyak goreng. Dan hampir semua makanan kita terpapar dengan makanan-makanan yang sifatnya bukan yang alami tapi kebanyakan ultra processed food. Betul. Nah pada saat itulah makanya bisa bayangkan terjadinya konsumsi yang berlebihan tidak dibarengi dengan berbagai aktivitas gerak tadi, apalagi latihan beban gitu tidak dilakukan. Nah pada saat itulah akhirnya terjadilah yang namanya hyperinsulinemia ketika produksi insulin terlalu berlebihan. Akhirnya otomatis kan badannya akan membuat satu penolakan karena terlalu sering terus. Sampai akhirnya dibalikan lagi ke gula puasanya sehingga akhirnya terjadi kenaikan pada saat terjadinya hyperglikemia. Pada saat itulah akhirnya kan yang bermasalah kan adalah sistem syaraf gitu. Nah makanya kenapa insulin kan harus hadir selalu menurunkan gitu. Tapi terakhirnya nggak memungkinkan lagi karena istilahnya semua reseptor insulinnya semua pada nutup ya otomatis dikembalikan ke fasting glukosnya jadi terlalu meningkat. Akhirnya permasalahan saraf dan akhirnya boleh terjadi akhirnya permasalahan stroke, permasalahan demensia atau saya nggak tahu mungkin Alzheimer atau Parkinson, saya nggak tahu kalau seandainya itu. Tapi dua masalah yang sering terjadi dengan hampir sebagian besar masyarakat secara umum adalah satu adalah dia karena kurang gerak, yang kedua adalah konsumsi kalau menurut saya adalah karbohidrat yang terlalu berlebihan gitu. Dan kalau dalam gerak mungkin lebih spesifik kalau saya lihat adalah satu nggak latihan beban gitu, karena salah satu daripada kebermanfaatan latihan beban mungkin itu relate-nya mungkin dengan kalau kita ngomongin bicara soal production of synapses, itu ada relate peran daripada BDNF dan human growth hormone yang di drive atau di derive atau dipromote oleh latihan beban dan ternyata puasa gitu, aktivitas puasa. Jadi lebih kepada kalau saya kadang-kadang hanya mengajak masyarakat untuk yuk ada berbagai kegiatan-kegiatan yang sebenarnya bisa menjadi preventif. Karena kalau udah nantinya udah di tahap itu ya makanya kenapa saya bilang itulah gunanya intervensi medis hadir. Tapi kalau sebelum ke tahap sana kan kalau bisa udah nggak usah mikirin soal gimana nanti kalau sakit mesti ngapain kan gitu. Ya jangan sakit aja gitu. Nah jadi saya introduce latihan beban, saya ajarin mereka puasa, saya ajarin mereka kontrol karbohidrat, saya ajarin mereka selektif terhadap pilihan lemak. Karena bukan berarti lemak nggak bagus kan, tapi kita bisa memilih lemak yang baik daripada yang buruk. Dan saya mengajak mereka untuk prioritas protein karena protein adalah zat pembangun yang relate juga nanti hubungannya dengan si otot tadi juga gitu. Keren. Kurang lebih itu. Ini menarik nih. Menariknya apa di sini nih? Ya, saya kedatangan dua orang ini, yang satu adalah ahli neurologi intervensi dengan teknik kedokterannya. Tapi Mas Adi ini bisa mengintervensi
neuron dengan teknik wellness dan teknik exercise-nya gitu ya. Itu menarik gitu. Karena memang sebetulnya apa yang tadi saya highlight tadi, tiap gerakan tuh beda, ya kan? Betul. Karena setiap apa yang kita lakukan gerakan itu akan terekam juga di otak kita kan. Betul. Ketika kita melakukan gerakan, apalagi gerakan hal baru, otak kita akan belajar hal baru. Betul. Otomatis otot terlatih, otak pasti akan terlatih juga. Iya. Makanya kenapa konsep neuroplasticity kan menjadi sesuatu yang menguatkan hati gitu. Ya, makanya kenapa ada orang bilang katanya, karena konsep itulah makanya orang bilang practice doesn't make you perfect, tapi practice makes permanen gitu. Nah tergantung praktisnya apa gitu. Kalau prakteknya salah ya jadi akhirnya jadi permanen salah gitu. Tapi ketika praktisnya sesuatu yang mengarahkan pada kesehatan kan akhirnya menjadi satu habit permanen yang baik yang bisa diadopsi gitu. Nah iya, neuroners nih tadi disebut juga tentang adanya BDNF segala macam itu ya. Jadi kalau misalnya beranggapan bahwa orang yang olahraga ya udah urusannya fisik doang, orang yang belajar urusannya otak doang. Ternyata tuh relate, apapun yang kita lakukan, misalnya kita melakukan hal tadi exercise ya, ternyata ada BDNF, itu saya selalu menganalogikan seperti sebagai hormon kecerdasan. Ya itu justru orang yang sering exercise akan lebih mudah menangkap, lebih senang, lebih segala macam, dan orang yang memiliki kesenangan moodnya lebih bagus otomatis bisa mencerna, menerima lebih baik juga gitu kan. Nah, ini adalah intervensi dari sisi wellness terhadap neurologi. Kalau ini adalah neurologi intervensi. Ini menarik, lengkap sudah. Dua kolaborasi yang baik. Iya, jadi kita bicara tentang preventif dan promotif, kuratif. Iya. Kalau istilahnya orang bilang dari hulu ke hilir. Dari hulu ke hilir. Nah iya. Oke, sekarang kita balik lagi ke neurologi intervensi nih sekarang. Tapi sebelumnya neurologi intervensi itu biasanya identik dengan serangan stroke, bener nggak sih? Ya. Paling sering ya? Paling sering karena kan seperti kita ketahui bahwa stroke itu kan ada suatu masalah di pembuluh darah, ya kan? Betul. Nah, salah satunya teknik yang kita pahami untuk saat ini untuk kuratif seperti tadi Mas Ade bilang, yaitu dengan intervensi. Ya, pada kasus-kasus stroke paling banyak memang. Nah, kalau terkait stroke nih di gym, Kalau kasus saya pribadi sebagai dokter neurologi itu banyak ketemu orang yang mengalami gangguan saraf pasca exercise di gym. Bukan salah gymnya, bukan salah tekniknya, salah dia sendiri sebetulnya, kan? Either dia pemanasannya kurang atau tekniknya itu. Tapi Mas Ade sendiri di gym yang Mas Ade kelola atau klien segala macam itu ada nggak yang memang mengalami gangguan saraf? Ya, akibat dari sebenarnya pasti ada ya nanti ya, meskipun mungkin di gym saya belum ada, tapi saya lihat mungkin di beberapa gym memang ada, tapi bukan ya tadi tepat sekali, memang bukan salah gymnya atau gimana memang, tapi kalau analoginya tuh saya mungkin bisa bilang adalah bahwa membayangkan kayak ibaratnya ini adalah pukulan saya yang ke 100 seperti ini, yaitu adalah dengan cara saya menyentil gitu ya. Nah waktu saya sentil orang itu taunya langsung rubuh, dia jatuh. Lalu orang bilang, oh berarti kalau kita nyentil orang berarti langsung jatuh gitu. Tapi yang dia tidak sadari adalah sentilan itu ada pukulan ke 100. Ada pukulan dari 1 sampai 99 yang lainnya yang kita tidak bahas. Nah kebetulan sentilan yang ke 100 itu adalah si sop kaki kambing, lalu si badminton, lalu si futsal, lalu si mungkin apalagi si treadmill gitu ya. Jadi seolah-olah akhirnya orang akan lompat ke dalam satu konklusi bahwa seolah-olah yang salah adalah itu. Iya. Tapi pas kita lihat ternyata orangnya tersebut adalah dia mestinya istirahat saat itu, dia maksakan dirinya untuk olahraga. Dia ngerokoknya mungkin nggak kelar-kelar, lanjut terus kuat gitu. Lalu makannya juga sembarangan juga, nggak diatur kan. Makannya sembarangan dan sebagainya. Lalu juga mungkin faktor-faktor lainnya, bisa jadi ternyata konsumsi alkohol yang berlebihan, bisa jadi ternyata dianya juga medikasi, atau mungkin juga bahkan menyalahgunakan obat ternyata. Misalnya jadi faktornya tuh terlalu banyak sekali untuk akhirnya ketika terjadinya stroke sebagai sebuah konsekuensi daripada akumulasi investasi perilakunya gitu. Makanya kenapa jadi kalau saya sih mikirnya lebih kepada apa ya kira-kira yang bisa diajarkan di fitness center, kayak makanya saya katakan sering fitness center juga puskesmas gitu, pusat kesehatan masyarakat juga gitu ya, dimana ketika kita masuk ke sebuah sarana kebugaran, kita sedikit juga mengajarkan kan kepada mereka, yuk makannya yuk diatur yuk geraknya. Makanya kenapa solusi gerak yaitu adalah satu, kita berbicara apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita. Di situ ada elemen yang namanya sumber dan jenis,
Yang kedua disebut dengan namanya elemen penyajian. Nah itu yang kadang-kadang orang kenal dengan namanya dietary restriction. Yang kedua ada elemennya namanya frekuensi atau jadwal. Kapan kita makan, berapa kali kita makan, kapan sih jendela makan, kapan jendela tidak makan, itu namanya time restriction. Dan yang terakhir baru sebagai konsekuensinya itu yang disebut namanya calorie restriction atau jumlah. Ya tergantung pilihan dan penyajian pasti nanti akan berpengaruh kepada jumlahnya. Nah itu kalau kita berbicara dalam hal makanan. Nah kalau kita berbicara dalam hal gerak lebih kepada kalau memang kalau kami ngajarkannya dua hal tersebut. Otot jantung hubungannya sama cardio exercise bisa dilakukan di outdoor, indoor, bisa dengan alat bantu, treadmill, cross trainer dan sebagainya termasuk yang terorganisir seperti misalnya group exercise. Nah yang satunya lagi adalah resistance training. Nah latihan beban inilah yang menurut saya yang menjadi kalau saya bilang bisa menjadi salah satu prioritas yang menurut saya itu yang paling kadang-kadang orang suka lupa gitu. Kenapa orang suka lupa? Karena saya membuat satu penyederhanaan izin ya dok ya. Ini kan kayak saya ngajarin ke orang, saya bikin penyederhanaan aja. Membayangkan tubuh kita itu adalah sebuah perusahaan dimiliki oleh 5 pemegang saham saya bilang. Nah jadi membayangkan pemegang saham yang pertama adalah si pembuluh darah. Yang kedua anggap aja kita bilang organ tubuh kita lah jantung, paru-paru, ginjal dan sebagainya. Yang ketiga adalah tulang. Yang keempat adalah otot dan kelima adalah lemak. Nah saya mengatakan adalah bahwa membayangkan otot dikencangkan yang terangsang kekuatannya tulang. Jadi pemegang saham nomor 4 mempengaruhi pemegang saham nomor 3. Tapi orang suka berpikir kenapa orang makin tua tulangnya semakin lemah. Jawabannya sebenarnya bukan tulangnya makin lemah, tapi karena ototnya makin hilang gitu. Terjadi sarkopenia kan, makanya terjadi sarkopenia menyebabkan osteopenia, akhirnya menyebabkan obesity kan gitu. Nah jadi penyebab gara-gara ototnya hilang, terjadi permasalahan tulang, akhirnya geraknya kurang, otomatis obesitas, lemaknya meningkat. Nah lemaknya meningkat akhirnya berpengaruh kepada kerja organ tubuh nomor 1 dan 2, pembuluh darahnya. Nah disitulah terjadi keruntuhan komposisi tubuh itu. Nah saya sebagai Manula Pratama, saya udah 55 tahun umur saya. Nah jadi saya apa yang kira-kira bisa saya lakukan dibandingkan dengan kebanyakan masyarakat atau teman-teman saya yang umurnya juga sama saya. Yaitu adalah saya melihat terjadinya penurunan massa otot sejak umur 40 tahun. Terjadi penurunan 1% massa otot setara dengan 1-3% fungsi, 3-5% kekuatan, dan 8-10% speed and explosiveness. Nah ketika terjadinya penurunan tersebut, otomatis terjadi penurunan fungsinya dia, akhirnya berpengaruh ke tulang. Tulang akhirnya berpengaruh ke otomatis dulu six pack gitu, lagi waktu jadi mahasiswa kedokteran awal. Sekarang ketika kitanya udah makin layak, otomatis berat badan kita, kadar lemak kita meningkat. Nah di situ saya melihat bahwa sebenarnya obesitas adalah sebuah akibat. Bukan sebuah sebab, tapi kita selalu bilang bahwa penyebabnya adalah obesitas, Padahal obesitas adalah dia akibatnya. Penyebabnya adalah is about under muscle. Nah kitanya nggak pernah latihan beban. Kenapa nggak latihan beban? Karena asosiasi terhadap latihan beban sama kayak tadi. Asosiasi terhadap saraf apa nih? Ini mungkin urusan orang gila kali ini kayak gitu. Padahal kan iya, padahal sebenarnya kita semua kan hubungannya dengan sistem syaraf kan kayak tadi gitu. Nah jadi sama juga pada saat kalau kita berbicara soal memperbaiki komposisi tubuh itu dok. Jadi saya melihat kalau seandainya kita bisa rapikan, artinya orang bersedia untuk mempertahankan ototnya seperti yang saya lakukan, akhirnya saya jadi dapat punya advantage, keuntungan di mana tulang dan gerak saya jadi bisa dibilang normal, memungkinkan saya untuk kadar lemak saya jadi tidak bertambah. Saya dulu waktu umur 25 tahun, saya juara dunia binaraga. Saya bersyukur maksudnya melakukan dengan cara yang baik dan benar, nggak menggunakan penyalahgunaan obat, anabolic steroids, performance enhancement, bodybuilder, give bodybuilding a bad name kan saya selalu bilang ibaratnya 90% are on drugs. Jadi saya bersyukur saya nggak mengambil langkah itu. Jadi saya lakukan natural dan alami. Nah, yang terjadi begitu semakin hari makin tua, saya kayak seperti diganjar, kemandirian akan sehat itu jadi saya dapatkan hanya gara-gara tanpa saya sengaja. Dulu kan ego saya sebagai anak muda kepengen biar badannya keren atau gitu kan. Tapi karena saya lakukan dengan baik dan benar dok, jadi akhirnya saya lihat loh kok kayaknya komposisi tubuh saya jadi gak runtuh. Hanya gara-gara saya lakukan itu. Dan sekarang saya di usia 55, berat badan saya dulu lagi juara dunia 87 kilo, hari ini berat badan saya 87 kilo.
Waktu dari saya juara dunia kadar lemak saya 5%, hari ini kadar lemak saya 5% juga. Stabil. Bedanya hanya cuma tuanya doang gitu. Saya udah makin tua gitu. Tapi secara komposisi tubuh, saya punya cita-cita tinggi untuk selalu mempertahankannya. Karena menurut saya kenapa tidak gitu. Tapi kalau harus sakit ya saya ikhlaskan. Apalagi nanti ada Dokter Ziki dan Dokter Riki yang akan mengintervensi. Jadi Dokter Riziki. Ya, tapi intinya yang kadang-kadang salah paham dengan orang kan adalah malah ketergantungan kan terhadap intervensi medisnya. Padahal sesungguhnya di sini yang saya katakan, bersyukur ketika kita bisa mencari sehat dari luar. Tapi kenapa enggak kita juga bisa cari sehat dari dalam? Dalam hal ini yaitu adalah ada nuansa perilaku kan. Nah makanya kenapa saya pikir relate sekali ke sana gitu, dan sangat relate-nya ketika pada saat ya tadi berbicara soal akhirnya permasalahan diabetes tipe 3 ini yang kalau ngomongin neurodegeneratif gitu. Jadi dulunya kan generatif bisa berfungsi, tapi kan sekarang tidak berfungsi lagi kan, neurodegeneratif. Nah kenapa hal itu terjadi? Hampir sebagian besar adalah karena is the end stage of diabetes tipe 2 gitu. Nah jadi makanya kenapa saya bilang itulah gunanya resistance training, latihan beban. Nah, makanya akhirnya saya bilang, wow ternyata bodybuilding is one of the intervensi yang bisa kita lakukan juga, yang ternyata bisa mengatasi hal tersebut sehingga tidak terjadilah yang namanya kita bisa, this is can be the real flattening the curve. Karena kasihan nakesnya kurang, dokternya kurang, yang sakitnya kebanyakan, rumah sakitnya bablas ya kan gitu. Berat banget gitu, harus pindah terus dari sini mau podcast aja udah pasien udah nunggu kan gitu. Tapi ketika kita punya mentalitas menjadi murid daripada sebuah antisipasi dengan apa? Dengan mengadopsi resistance training, dengan mengadopsi saya mau coba puasa, apalagi di Indonesia kita kaum muslimin dan muslimah kita terpapar dengan ibadah puasa yang luar biasa. Dulu memang tahun 80-an gitu ya, banyak orang sakit karena defisiensi, kekurangan. Tapi hari ini orang sakit kan karena kelebihan semua. Makanya kenapa puasa menjadi sesuatu strategi. It's not diet, tapi sesuatu yang saya suka bilang, Bapak Ibu coba kapan terakhir, ibarat kapan kita gak makan dalam 24 jam? Hanya cuma 6-8 jam pada saat kita tidur. Berarti 16-18 jam kita pakai buat makan. Dan makan selalu bilangnya 3 kali, tapi kalau seandainya di CCTV kita lihat, dia kalau nggak 7, 9, atau 12. Karena kan ngemilnya banyak. Coffee break. Betul. Nah saya bilang, kalau seandainya misalnya kita kalah 30% kita tidak makannya, 70%-nya kita makan, yuk kita bikin at least 50-50 aja. Terakhir makan jam 8 malam, kita makan lagi jam 8 pagi. Terakhir makan jam 9 malam, kita baru boleh makan lagi jam 9 pagi. Terakhir makan malam jam 12 malam, berarti baru boleh makan lagi jam 12 siang. Itu udah 12 jam, 50-50. Saya bilang, mau gak kita menang? 70%-nya ini apa? Gimana caranya? Just either skip breakfast atau skip dinner. Begitu kita skip breakfast dan skip dinner, apa? Udah langsung menang telak kita. Kalau pilkada 70% udah langsung suara tidak makan kita. Hanya dengan sesederhana itu. Dan ternyata kehebatannya puasa adalah apa? Balik lagi, production of BDNF dan HGH-nya optimal lagi juga gitu. Nah jadi saya pikir sebenarnya menjadi murid daripada sebuah antisipasi dengan kita pola perilaku yang sehat ini juga, itu juga akan membantu kita sebenarnya untuk akhirnya sebenarnya ya itu tadi gitu. Jadi sistem syaraf kita juga jadi bisa lebih optimal gitu dibandingkan dengan ya selama ini ya mungkin orang kan akhirnya senangnya lebih kepada pokoknya ya udah nanti saya berharap bertemu sama dokter yang canggih atau teknologi yang tadi kan, teknologi yang semakin lama semakin baik. Tapi kita bisa mulai dari diri sendiri. Iya, tapi kitanya nggak bertanggung jawab terhadap pola perilaku kita. Benar. Gitu. Saya paling setuju tuh, karena kenapa? Saya punya prinsip adalah dokter yang paling jago adalah ya pasiennya sendiri. Nah kan badannya dia bawa pulang, kan dia kecuali dititipin kan enggak ya. Betul, nah betul, itu. betul. Nah ini menariknya begini Rick nih. Tadi disebut sama Mas Ade kalau misalnya ternyata olahraga termasuk binaraga ini juga bukan cuma sekedar gede-gedean otot apa segala macam fisik, enggak. Cuman panjang kali lebar ujung-ujungnya masa ke pembuluh darah tadi pemegang saham tuh, ya kan. Jadi kalau misalnya kayak gini pembuluh darah kan nyambung nih menurut Ricky nih, ya kan? Betul. Dan tadi saya setuju tuh kalau kita untuk melihat suatu kesimpulan dari suatu penyakit nih, nggak bisa kita nyalain soto kambing apa segala macam gitu kan. Betul. Tapi masyarakat kita masih sering banyak tuh, sering dong dapat pasien. Iya dok, nih semalam abis makan soto kambing, sop kaki,
Terus Makan pagi durian. stroke, ya kan? Iya. Ya kan? Jadi yang salah kambing. Kambing, padahal kalau mau kita makannya jam berapa? Tadi malam, stroke-nya baru sekarang. Itu juga satu kambing masih di sini, belum kesebar gitu Belum kan sebar, ya. betul. Jadi dia nggak ngelihat bunga Reduksi, tabungan yang dia pendekatannya tabung, reduksi, betul. bunga jatuh temponya dibahas sama dia, ya kan? Cuman dia nabungnya kapan? Nah itu. Investasinya. Makanya, nah balik ke intervensi tadi itu, kan tadi Mas Ari udah ngomong tentang masalah pembuluh darah nih, ya kan? Artinya di sini intervensi di neurologi itu setahu saya nih ada dibagi dua nih. Jadi ada yang namanya intervensi vaskular atau pembuluh darah, ada yang namanya intervensi, satu lagi intervensi di nyeri. Nah itu. Itu gimana tuh? Sekolahnya beda apa bisa nanganin dua-duanya? Yang ini kasus apa aja, yang itu kasus apa aja tuh gitu tuh. Jadi teman-teman neuroners tuh tahu kalau kayak gini berarti gua ke dokter Iki nih. Kalau gua sakit pinggang, ya bukan ke situ, salah gitu kan. Ya, jadi ada dua, memang berbeda itu, berbeda. Jadi di neurologi itu ada tindakan neurointervensi itu ada yang pain intervensi, adalah untuk kalau nyeri, kalau apa ya. Betul. Kemudian yang satu lagi adalah yang pembuluh darah, yaitu neurointervensi. Betul. Memang berbeda Dokter Ziki. Memang berbeda. Kalau misalnya stroke itu terus Karena kalau ngomonginnya nyeri, nanti syaraf kejepit gitu. Nah, ya salah satunya. Itu terkait Ya, juga terkait pada juga. orang yang nge-gym tapi tanda kutip kelakuannya Ya. kate-kate gitu ya, kurang proper, itu sering tuh. Kalau yang ini Kalau ini intervensi Ya, berarti misalnya kan. neurointervensi itu kayak misalnya stroke Terus? kasusnya, terus pecah pembuluh darah ya. Pecah pembuluh darah itu kan banyak ya, termasuk stroke juga, cuman itu banyak. Jadi yang paling banyak adalah stroke. Kalau kayak tumor otak atau kelainan pembuluh darah lain, Kalau masuk gak sih kalau tumor nih? Kalau tumor masuk gak? kalau tumor tuh tergantung dari jenis tumornya. Hmm. Jadi memang ada beberapa tumor yang bisa diintervensi dengan teknik neurointervensi ini. Biasanya itu sebelum dioperasi itu dilakukan disumbat lah gitu pembuluh darahnya yang menyuplai tumornya tadi supaya nanti saat operasi lebih mudah. Berkurang pembuluh darahnya yang mestinya Biar nggak operasi muncrat gitu ya? Ya, gitulah. Yang tadinya mungkin operasinya bisa operasi tumor otak itu di atas 8 jam biasanya Mas Ade. Itu yang biasanya belasan jam bisa di skip lebih cepat karena sudah banyak yang disumbat pembuluh darahnya. Ya, itu bagian dari operasi sebetulnya. Ya, tapi ada tindakan yang memang arah situ. Jadi semua teknik yang terkait dengan masukin selang tadi kateter ke pembuluh darah, Ya. urusannya sama otak, baik itu stroke dan lain-lain, pokoknya berhubungan dengan pembuluh darah itu masuk ke neurologi intervensi. Ya. Sedangkan kalau yang kalau yang pain intervensi itu untuk yang kayak saraf terjepit, Ya, tapi nyeri lah. bukan tanda kutip bukan hanya dengan fisioterapi dan obat, tapi kita ada manuver atau dengan ada penyuntikan tertentu ke area yang spesifik. Biasanya di guiding sama USG atau pakai X-ray biasanya X-ray, seperti itu, betul. ya kan? Nah, terkait masalah intervensi pada kasus stroke, nih stroke. Stroke itu kan adalah suatu gangguan pembuluh darah di otak nih, bisa karena sumbatan, bisa karena perdarahan. Tapi kita pernah dengar, ya neuroners mungkin sering dengar yang nama kita sebut namanya golden period. Atau di mana si stroke itu bisa diselamatkan lagi dengan orangnya bisa pulih 100% lah gampangnya gitu, Ya. ya kan? Nah kan tadi kita bicara tentang DSA, itu adalah teknik angiografi, pencitraan atau pemeriksaan doang, adalah suatu diagnostik, benar gak? Betul. Diagnostik. Tapi apakah si teknik DSA ini bisa dijadikan suatu teknik pengobatan? Iya. Dari DSA ini sebetulnya dengan teknik yang hampir mirip dengan cara yang sama, kita bisa meng-add on lah kasarnya seperti itu dengan melakukan istilahnya kalau misalnya kurang dari 6 jam, ya saat ini kurang dari 6 jam, kalau misalnya ada pembuluh darah yang terblokade gitu ya, itu bisa kita manuver dengan kateter tadi, dengan tambahan nanti kita sedot lah kasarnya seperti itu. Ya, blokadenya tadi, oklusnya tadi kita sedot ya, bisa dengan menggunakan stent seperti kayak Dia jaring. gumpalan gitu ya? Ya, gumpalan. Gumpalan nyangkut di selang gitu. Ya, tadi. ya. Mampet ada lumutnya. Ya, ada lumutnya lah Nah. gitu ya. Kalau misalnya kita punya selang tuh ada lumutannya itu jadi darahnya nggak bisa lewat. Kalau darahnya nggak bisa lewat berarti ke otaknya udah nggak dapat darah. Nah, dengan asumsi dengan waktu 6 jam ya, itu kalau misalnya kita selamatkan, kita sedot dengan cara ada dengan suction ya, ada dengan pasang kayak jaring gitu ya.
kita masukin jaring, terus kita tarik begitu, ya tarik gitu, darahnya akan keluar lagi. Kalau kita punya gorong-gorong gitu ya, gorong-gorongnya tuh kita sogrok lah gitu ya, dia akan bisa ngalir lagi. Nah, dengan asumsi kurang golden period 6 jam itu outcome-nya akan lebih bagus. Ya, terutama 3 bulan. Dalam 3 bulan kita nggak bisa melihat sekarang dilakukan trombektomi, besoknya langsung sembuh, seminggu, 2 minggu nggak. Biasanya sebulan sampai 1 tahun nanti perubahannya. Kalau lebih dari 6 jam masih bisa nggak? Kalau udah lebih dari 6 jam bisa kita lakukan, tapi kita membutuhkan pemeriksaan yang tidak sekedar dengan CT scan biasa. Tapi kita juga menentukan kira-kira seberapa luas nih bagian dari otak yang rusak. Kalau ternyata dari hasilnya pemeriksaan tersebut ya dengan menggunakan CT scan, tapi dengan teknik yang berbeda dengan menggunakan CT scan juga alatnya. Oh ternyata jumlah area di otak yang rusak tuh besar. Itu nggak bisa kita lakukan. Kenapa? Kalau kita lakukan nanti bisa pecah malahan, bisa tambah rusak malahan, resikonya tambah besar. Nah gitu dari situ. Kalau lebih dari 6 itu memang butuh ada pemeriksaan lain lagi untuk kita mengatakan iya atau tidak kita lakukan tindakan tadi. Oke, pertanyaan berikutnya adalah, jadi kalau ditanya apakah neurologi intervensi adalah metode diagnostik, setuju? Kalau DSA-nya ya diagnostik. Oke. Kalau dibilang DSA atau digital subtraction angiografinya dijamin adalah suatu metode terapi, setuju? Kalau terapi ada lanjutannya add-on-nya. Ada jadi add-on-nya. syarat dan ketentuan berlaku. Jadi Ya, betul. tidak hanya langsung bilang DSA adalah pengobatan, bukan? Tidak. Oke. baik. DSA adalah diagnostik. DSA adalah diagnostik. Nah itu. Nanti ada add-on-nya dari situ. Jadi memang Mas Ade di kedokteran ini kita meskipun dulu backgroundnya adalah sains dan ilmu pasti katanya ya, tapi kenyataannya enggak kok. Kenyataannya enggak ya, karena kita hadapi orang. Ilmu kemungkinan kan sebenarnya. Iya, betul. Iya, ya kita hadapi orang yang variabilitasnya sangat banyak banget gitu kan ya. Jadi paling itu nggak bisa kita samaratakan. Jadi memang harus case by case. Nah itu dia. Oke, Neuroners, sebelum kita akhiri nih pembicaraan kita yang udah cukup lama nih ya, mungkin Neuroners mau tahu kalau teknik neurologi intervensi itu sakit gak sih? Dibius gak sih? Kalau kita cuma diagnostik tidak dibius. Dibiusnya hanya bius lokal. Mungkin kalau kita ya hampir mirip kayak orang mau disunat lah ya. Dibius lokal saja. Jadi nggak sakit kok. Ya nggak sakit. Tapi kalau misalnya kita mau tindakan lanjut tadi yang saya bilang add-on tadi ya. Misalnya mau melakukan dipasang stent atau pasang ring kalau orang jantung bilang ya. Atau dipasang misalnya di coiling, dikasih kawat ya untuk menutup suatu area pembuluh darah gitu ya. Itu memang harus total, biusnya total. Ya, kenapa harus total? Karena ketika kita akan masukkan makin ke ujung itu nyeri pasiennya. Tadi saya mengatakan kita menggunakan X-ray. Ya, sinar X-ray. Kalau kita di foto goyang aja udah pasti berubah. Nah, X-ray juga gitu. Jadi kita melakukannya itu pasiennya harus tenang, harus nggak ngerasain sakit segala macam. Kita mengeliminasi itu. Oke. Terakhir, mahal nggak? Ini penting nih Mas Ade nih. Ini penting ini mahal nggak untuk tindakan ini? Apakah di cover oleh jaminan sosial atau segala macam atau ada? Kalau untuk diagnostik untuk saat ini memang di cover sama dengan BPJS. Ya full di cover sama BPJS. Ya kalau dibilang mahal, ya pasti mahal karena memang alat-alatnya juga alat-alat teknologi yang canggih dan itu memang harganya mahal. Iya, memang mahal. Memang mahal. Kalau untuk tindakan sebagian besar tindakan itu kayak misalnya untuk pasien kasus stroke yang tadi tuh ya, kita bicara yang golden period tadi ya. Itu dengan add-on tadi ya bisa disedot, bisa segala macam. Itu juga sekarang sudah di cover sama BPJS gitu. Gitu. Sedangkan kalau yang lain ya sebagian masih tidak. Okay. Masih tidak. Mahalnya saya lagi kayak sales ya nanya ya. Mahalnya tuh range berapa? Artinya kan orang ada gambaran. Kalau untuk diagnostik saja itu mungkin kalau di rumah sakit yang tanda kutip punya pemerintah ya nggak begitu mahal ya. Ya sekitar mungkin
sekitar 15-an ya. 15 ya. Ini kenapa salah satu penyebab kita taruh yang paling atas, yang terakhir kita lakukan ya. Sebelum ini dilakukan gitu ya, kita biasa dari yang termurah, kita melakukan tindakan yang murah dan tidak berisiko, yaitu tadi dengan USG. Naik banding nanti ya dengan CT scan. Terakhir baru DSA ini karena memang lebih mahal. Oke, jadi memang mahal. Nah, ngomong-ngomong mahal, itu kan bicara tentang kuratif nih. Kuratif. Oke, sekarang saya beralih ke promotif dan preventif. Nah, Mas Ade, untuk Neuroners ada saran, pesan sebelum kita tutup podcast ini tentang bagaimana promotif dan preventif yang saya berharap lebih murah, lebih mudah dilakukan untuk teman-teman untuk Neuroners di rumah tanpa harus ketemu dokter Riki kalau sudah terjadi sesuatu kan gitu ya. Bukan saya matiin rezeki dia nih, bukan. Silakan Mas Ade. Ya, saya rasa memang itu ya. Jadi kita bersyukur ketika terjadi yang namanya intervensi medis di mana pada saat di mana kita mencari sehat, pada saat itulah dari luar ada yang membantu kita gitu. Termasuk juga memberikan jaminan biaya penggantian misalnya kayak tadi ya. Jadi secara umum memang saya cuma bisa katakan sehat itu tidak memiliki sense of urgency yang tinggi. Jadi sehat tidak menarik selagi masih kita miliki gitu. Makanya kenapa kita semena-mena terhadap sehat. Tapi menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita. Mencari sehat waktu sehat masih kita miliki menjadi mudah dan murah. Tapi pada saat dia pergi dari kita, ketika kita sewenang-wenang dan kita tidak menjaga perilaku kita, akhirnya menjadi mahal dan susah tadi gitu. Jadi teman-teman mumpung masih punya sehat, kenapa nggak dijaga gitu ya. Dengan cara salah satunya kita rajin exercise ya, rutin. Iya, jadi kalau saya rasa dengan solusi gerak tadi, kalau berbicara soal dalam hal makanan, kalau saya bisa singkat aja, yang tadi satu adalah kalau kita coba mulai puasa, yang kedua adalah kontrol karbo, ketiga adalah prioritas protein, keempat adalah lebih kepada selektif terhadap lemak, dan aktivitas olahraga bisa dikombinasikan tadi, cardio exercise dan tentunya resistance training, bahkan hanya dengan menggunakan tubuh sendiri. Setelah sholat push up aja. Setelah sholat mungkin squat atau lunges atau plank misalnya, cewek juga boleh. Membayangkan push up 1 kali jalan 10 kali, istirahat 1 menit lalu lakukan lagi 10 kali. Nah kalau kita misalnya sholat 5 kali sehari, maka kita sudah melakukan yang namanya 100 challenge push up gitu. Baru 1 langkah aja, bukan hanya memberikan kesehatan kepada otot kita, kepada tulang kita, juga kepada otak kita tadi gitu ya. Dan yang pasti ternyata otomatis kalau badannya sesi mobilnya lebih banyak, lebih gede, bisa memperbaiki komposisi tubuh, dan komposisi tubuh tersebutlah yang akhirnya bisa mempertahankan lajunya daripada kalau namanya anti aging kan proses menghambat proses penuaan karena tetap kita jaga si komposisinya tersebut. Tapi yang terjadi kan teman-teman sewenang-wenang nggak jaga komposisinya, makanya kenapa terjadinya lebih banyak pro aging. Jadi cepat tua gara-gara komposisinya runtuh itu. Oke, baik Neuroners. Jadi kesimpulan yang bisa saya rangkum hari ini adalah kata siapa sehat itu mahal, ya kan? Sehat itu murah, justru sakit yang mahal, ya kan? Jadi mumpung masih sehat dijaga. Memang ada Dokter Riki dan teman-temannya yang menjadi garda terakhir dari orang yang mengalami stroke misalnya dengan neurologi intervensi, ya. Tapi bagaimanapun juga, bagaimana caranya jangan mager, gerak, exercise, jaga pola makan dan menjaga komposisi tubuh itu penting banget. Kalau memang masih bingung gimana caranya, di sini ada Mas Ade Rai yang memang bisa memberikan advice, bisa mungkin ke gymnya atau mungkin langsung ke sosial media segala macam itu bisa. Sekarang akses sebenarnya bisa. Sendiri sebagai gymnya. Sekarang sebenarnya semua bisa akses ya. Jadi paling itu yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih banget Mas Ade Rai, Dr. Riki. Terima kasih banget. Semoga informasi ini bisa dijalankan oleh para Neuroners dan jangan sampai mengalami sakit yang aneh-aneh. Ingat, sehat itu murah. Masalahnya Anda mau atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.